Cinta pertama sang CEO. Bab 202. Vio lantas memperlihatkan postingan seorang wanita yang baru saja ia bicarakan dengan Dian. Hal tersebut pun menyita perhatian Raffi. Sebab foto yang diposting wanita tersebut di media sosial memang mirip dengan Rania. Bedanya, di foto tidak berhijab dan sedikit lebih kurus dibanding Rania. Raffi yang mulanya memperingatkan untuk tidak bergibah, justru malah ikut saking penasarannya. Perhatiannya baru teralihkan saat mendengar deringan ponsel. Nama Marcel yang tertera pada layar membuatnya segera menjawab panggilan. "Iya, Cel," jawabnya acuh tak acuh. "Bang, Syafa pergi dari rumah," ucap Marcel dengan suara yang terdengar lirih. "Kayaknya aku sudah salah menilai dia selama ini." Raffi yang kesal itu mendengkus kasar. "Syukurin. Penyesalan datangnya memang belakangan." 8. Tanpa permisi Raffi menutup panggilan dan meletakkan ponsel begitu saja. Vio menatap suaminya penuh tanya. "Kenapa, Mas?" kata Marcel. "Syafa pergi dari rumah." Sontak bola mata Vio membulat. Asinan mangkuk di tangannya ia lepas begitu saja. "Syafa pergi dari rumah?" Raffi mengangguk. "Iya. Dan kenapa dia harus ngadu ke aku? Padahal sudah aku peringatkan sebelumnya untuk pikir matang-matang kalau mau ambil keputusan. Tapi, kalau pergi dari rumah, Kak Syafa akan kemana?" Kata Aisyah, rumah peninggalan orang tuanya sudah dilelang pihak bank. "Iya, benar." Vio langsung mengambil ponselnya dan menghubungi Aisyah untuk menanyakan perihal Syafa. "Aku dengar Kak Syafa pergi dari rumah, iya?" tanyanya begitu panggilan terhubung. "Iya, Kak. Dan aku gak tahu kemana dia. Nomornya gak bisa dihubungi sampai sekarang," jawab Aisyah dengan suara yang lirih. "Jadi gimana sekarang? Suami aku masih minta orang-orangnya buat cari. Aku takut terjadi apa-apa sama dia di luaran sana. Ya Allah. Semoga cepat ketemu, ya. Amin, Kak." Panggilan pun berakhir. Vio menghela napas panjang dan menatap suaminya yang masih tampak kesal. Ia mendekat dan duduk di sisinya. Aisyah bilang, "Orang-orangnya Brian lagi cari Syafa, tapi belum ketemu. Aku rasa Syafa sengaja menghindar karena gak mau melibatkan orang-orang di sekitarnya. Kayaknya gitu. Aku jadi takut dia kenapa-kenapa, Kak. Kita doain aja." Raffi merangkul bahu istrinya. "Ngomong-ngomong, Rangga mana? Udah tidur di kamarnya?" Tidak hanya Raffi yang kesal dengan Marcel setelah kepergian Syafa. Anggota keluarga yang lain pun turut mengutuk perbuatan Marcel. Terlebih Alben dan Kalika. Mendengar cerita dari Aisyah tentang seperti apa Syafa diperlakukan oleh Marcel dan ibu mertuanya membuat keduanya geram. Terlebih Kalika. "Sejak awal aku menemang merasa aneh sama istri keduanya si Marcel itu, Rania. Ternyata dugaanku gak salah. Dia memang beracun," gumam Kalika. Alben yang sedang merapikan penampilannya itu menoleh sekilas. "Feeling ibu negara memang tajam." 9. "Aku sudah merasakannya sejak awal." Kalika mendekat dan membantu suaminya mengancingkan ujung lengan kemeja. Setelah itu memasangkan dasi. "Kamu tahu kan Mas, Bisma pernah dicubit sama dia sampai biru-biru." Alben mengangguk. "Iya. Aku juga merasa aneh tentang ini. Kalau benar dia yang mencubit Bisma, keterlaluan. Bisa-bisanya Marcel malah lebih memilih perempuan jahat itu." Saking kesalnya terhadap Marcel, ia sampai memasang dasi dengan sangat ketat hingga membuat Alben merasa tercekik saking ketatnya. "Ya jangan dilampiaskan padaku juga kesalnya. Harusnya dilampiaskan ke Marcel." Kalika yang baru sadar segera merenggangkan dasi. "Maaf, Mas. Lepas kendali. Habisnya kesal."
Alben hanya terkekeh. Kasus keracunan Bisma yang waktu itu jalan di tempat ya, Mas. Udah berapa bulan ini loh. Kalika teringat kembali ketika Bisma keracunan makanan di sebuah restoran seafood. Ya mau bagaimana lagi? Gak tahu Bisma dapat racun serangga dari mana. Keduanya pun segera keluar kamar. Alben melirik ke arah kamar Bim Bim yang pintunya terbuka. Sejenak menuju kamar putranya itu dan melihat ke dalam. Kamar itu terlihat kosong. Tak ada Bim Bim di sana. Bim Bim kemana pagi-pagi? Mungkin lagi lari pagi sama Bisma. Beberapa hari ini sering begitu. Oh, Alben mengangguk. Dia gak pernah kepikiran tentang Mulan lagi, kan? Gak pernah lagi dia bahas sejak Mulan tertangkap. Ya sudah kalau gitu. Yang penting dia aman-aman aja dan gak membuat keributan lagi. Insya Allah. Udah aman. Di sisi lain, Aisyah kembali mengecek ponselnya. Sejak sen malam hanya itu yang ia lakukan. Mengirim pesan dan mencoba menghubungi Syafa. Namun, hingga kini nomor Syafa tersebut tidak bisa dihubungi. Dikirim pesan pun hanya centang satu. Aisyah sampai bingung harus bagaimana. Arvin dan orang-orang Brian yang lain pun belum juga menemukan tanda keberadaan Syafa. Entah kemana wanita itu sekarang. Hari, minggu, dan bulan pun berganti. Namun, kabar tentang Syafa setelah pergi dari rumah Marcel tak terdengar. Bahkan Marcel sendiri sedang disibukkan dengan pencarian Syafa. Namun, tak kunjung membuahkan hasil. Seringkali ia meminta bantuan dari Raffi, namun kakaknya itu enggan membantu. Bahkan Raffi seolah tutup mata dengan masalah Marcel yang sekarang. Sudah ada kabar? Tanya Raffi, menatap Brian yang siang itu sedang mengunjungi restorannya. Belum, Kak, jawab Brian sambil menikmati secangkir teh hangat. Kasihan Syafa. Raffi menepuk bahu Brian. Sebagai kakaknya, aku benar-benar malu dengan kelakuan Marcel. Sekarang dia baru mencari Syafa setelah kehilangan. 10. Mungkin ini jalan terbaiknya. Raffi mengangguk pelan. Di sisi lain, siang itu Aisyah membuat janji bertemu dengan Bian, Vio dan Alea di sebuah pusat perbelanjaan. Seperti biasa menghabiskan waktu bersama di akhir pekan. Masih mual gak? Tanya Bian kepada saudara sepupunya. Udah gak separah kemarin-kemarin. Tapi, selera makan masih gitu-gitu aja. Rasanya semua hambar. Kenapa ya, hamil itu harus kayak gini, keluh Vio. Tapi pas hamil Sasi aku gak ngerasain gejala-gejala kayak kamu. Aku bisa makan apa aja yang aku mau. Sampai berat badanku naik gak terkontrol, balas Alea, mengenang saat dirinya mengandung putrinya. Jadi kamu mau bilang suamiku bikinnya asal, gitu kan? Balas Vio membuat Alea terkekeh. Bagaimana dulu dirinya begitu percaya dengan mitos orang tua? Aku kan cuma dengar ucapan orang-orang. Kalau kayak kamu mending. Kadang aku merasa kapok hamil. Udah gitu anak masih kecil. Kadang Rangga seharian sama susternya dan aku merasa bersalah sebagai ibunya. Aku juga pas hamil Erion sempat ngalamin kayak kamu. Mual kalau pagi dan gak selera makan apapun. Tapi, begitu masih trimester kedua udah enakan, imbuh Bian. Aisyah hanya diam mendengar pembicaraan mereka. Jika membahas kehamilan, ia sedikit sensitif. Berbulan-bulan pernikahannya dengan Brian belum ada tanda kehamilan. Padahal mereka tidak sedang menundanya. Brian bahkan beberapa kali mengutarakan niatnya untuk segera memiliki anak. Kamu gimana, Sa? Belum ada tanda gitu? Tanya Alea. Aisyah menggeleng dan tersenyum. Belum, Kak. Kalian nunda. Imbuh Vio menatapnya. Gak juga. Memang belum dikasih kesempatan aja, Kak, balas wanita itu.
Gak apa-apa. Nikahnya juga baru beberapa bulan kok. Kadang ada yang sampai bertahun-tahun baru hamil. Seleb banyak yang sampai 10 tahun ke atas, ada yang baru berhasil setelah beberapa kali coba bayi tabung, Ibu Alea memberi semangat. Aisyah pun mengulas senyum mendengar ucapan Alea. Mereka kemudian berjalan-jalan ke beberapa toko hingga akhirnya perhatian Aisyah tertuju kepada satu titik yang membuatnya terpaku. Karena hari ini aku double update selama 4 hari berturut-turut, jadi sambil nunggu kalian mampir dulu ke lapak teman aku. Judulnya, Jandamu Milikku, Baby. Karya autor, 0LIVIASHEA. Jangan lupa mampir. 11. Kenapa, Sa? Tanya Alea saat mendapati adik iparnya sedang melamun. La mengikuti arah yang ditatap Aisyah, namun ia tak menemukan apapun di sana. Kamu lihat apa, sih? Gak apa-apa, Kak. Tadi aku kayak lihat seseorang. Tapi kayaknya aku hanya salah mengenali. Oh. Alea mengulas senyum. Memang siapa? Aku lihat orang kadaran. Setiap kali bertemu orang yang bercadar, aku selalu teringat Kak Syafa. Entah sekarang dia ada di mana. Kita doain aja yang terbaik, Imbu Bian. Aisyah pun mengangguk dan mengikuti kakak ipar yang membawanya menuju supermarket. Sejenak mengalihkan pikiran dari Syafa dan mencoba berpikir positif bahwa saat ini Syafa baik-baik saja. Alea mengeluarkan ponsel saat melihat aneka buah. Ia foto beberapa jenis buah dan kemudian mengirimkan kepada ibunya. Usia kehamilan Mia sudah menginjak bulan ke-9. Tinggal menunggu hari kelahiran anak keduanya. Pada kehamilan kali ini, semua orang mengkhawatirkannya, terutama Bara. Ia menjelma menjadi lelaki paling posesif di dunia. Terlebih, karena ini merupakan pengalaman pertamanya menghadapi wanita hamil. Dulu dengan Alea ia tak sempat menikmati peran sebagai calon ayah, sebab pertama kali mereka bertemu, Alea sudah berusia 6 bulan. Bu, aku lagi di supermarket. Ibu mau buah apa? Tulis Alea dalam pesan yang kemudian ia kirimkan kepada sang ibu berikut foto beberapa buah segar. Tak menunggu lama, ia sudah mendapat balasan. Mau mangga yang warnanya merah itu, deh. Mia mengirim ulang gambar Alea dengan memberi tanda pada buah mangga. Aku beliin, ya. Mahal, gak? Pernah lihat review dari food vlogger katanya mahal banget, balas Mia sekali lagi. Alea langsung melirik harga yang tertera pada buah tersebut. Matanya seketika membulat penuh saat melihat harga yang tertera di sana. Masya Allah. 4 juta. Mangga doang sampai 4 juta. Ia tersenyum kecut. Kalau membeli mangga biasa dengan harga setinggi itu, ia mungkin sudah mendapatkan beberapa keranjang. Sedangkan yang ada di hadapannya sekarang hanya 1 buah. Kalau aku beliin ibu, kakak marah gak ya? Alea bergumam pelan. Jujur saja, ia tak pernah berani memakai kartu pemberian suaminya secara berlebihan. Selama ini ia memakai kartu pemberian boy hanya untuk kebutuhan sasi dan kebutuhan dapur. Untuk membeli sesuatu demi menyenangkan hatinya sendiri, baik berupa perhiasan ataupun pakaian, sama sekali tak pernah ia lakukan. Meskipun boy tidak pernah membatasi, namun Alea cukup tahu diri. Tak ingin dipandang hanya memanfaatkan kekayaan suaminya. Apalagi beberapa anggota keluarga Darmawan tidak begitu menyukai dirinya karena perbedaan status sosial. Kadang saat acara kumpul seluruh keluarga besar, Alea lebih banyak menghabiskan waktu di dapur atau di 12 kamar. Lagi pula jika ia bergabung dengan sepupu atau anggota keluarga lain, ia hanya akan diabaikan dan dijauhi. Dipandang sebelah mata. Dan untuk semua perlakuan itu, ia sama sekali tak pernah mengadu kepada suami ataupun mertuanya. Bu, aku beliin mangga biasa aja, ya.
Mangga dari Indramayu mau gak? Apa aja, sayang. Jangan repot-repot, balas Mia beberapa menit kemudian. Tungguin, Bu. Beli apa ya buat Oma? Ucap Bian yang sedang melihat-lihat sebuah toko gift. Malam ini adalah ulang tahun Oma Feni yang akan dirayakan di villa milik keluarga dengan makan malam yang hangat. Biasanya ulang tahun Oma akan dirayakan di taman rumah dengan konsep makan malam keluarga yang hangat atau di sebuah restoran mewah. Namun, kali ini berbeda. Beliin aja apa yang Oma suka, balas Alea, sambil melirik lampu hias yang indah. Kayaknya aku mau beliin tas, deh. Oma kan suka tas, sama kayak aku, imbu Bian, lalu melirik Aisyah. Kalian udah ada hadiah belum? Udah, Mas Brian udah pesan hadiah buat Oma dari minggu lalu. Wow, hadiahnya pasti istimewa nih. Bian terkekeh. Kami pesan perhiasan. Katanya Oma suka. Aisyah melirik Alea. Kalau Kak Alea, udah ada belum? Alea menggeleng pelan. Belum. Sebenarnya, Alea ragu untuk datang. Tahun lalu, ulang tahun Oma dirayakan di sebuah restoran mewah dan ia mendapat perlakuan tak mengenakan dari beberapa anggota keluarga. Kala itu Alea sedang mengandung Sasi dan Boy berhalangan hadir karena sedang tugas di rumah sakit. Pulangnya Alea menangis sepanjang malam, dan sampai saat ini Boy tidak pernah tahu apa yang dialami istrinya malam itu. Sebuah lampu tidur yang cantik pun dipilihkan Alea untuk Oma. Tidak begitu mahal seperti hadiah dari Bian atau Aisyah, namun tampak cukup unik. Kakak, malam ini ke ulang tahun Oma, gak? Alea mengirimkan pesan kepada suaminya. Aku masih kerja, sayang. Tapi, aku usahain, ya, balas Boy. Kamu duluan aja bareng Bian atau Aisyah. Nanti aku nyusul, kok. Alea pun menghela napas panjang. Ia semakin ragu untuk datang. Sebenarnya, tak mengapa jika dirinya yang disepelekan. Toh ia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Asal jangan putrinya, Sasi, yang diperlakukan tidak adil. Malam pun tiba di mana seluruh keluarga sudah berkumpul. Villa mewah itu tampak ramai dengan lampu taman yang indah. Hampir seluruh keluarga sudah berkumpul. Alea yang malam itu tiba dengan diantar sopir sedang menggendong Sasi memasuki taman. Ia melirik ibu mertuanya yang sedang mengobrol dengan Oma dan juga beberapa anggota keluarga yang lain. Sedangkan ayah mertua dan ipar-iparnya berada di meja yang lain. Terlihat sedang mengobrol seru. Sesekali terdengar suara tawa dari sana. 13. Sejenak Alea melirik Aisyah. Beda sekali perlakukan keluarga lainnya terhadap Aisyah dengan dirinya. Aisyah diterima dengan baik, sedangkan dirinya tak begitu dianggap. Gak masuk, Mbak? Tanya seorang art yang sedang membawa troli makanan. Iya, makasih. Ini mau masuk. Ia menyahut dengan senyum ramah, lalu perlahan melangkah. Namun, langkahnya seketika terhenti saat berpapasan dengan salah seorang anggota keluarga yang lain. Alea masih ingat ucapan gadis di hadapannya itu tahun lalu. Sangat menyakitkan menusuk ke relung hatinya. Ia pun sadar apa alasan mengapa gadis ini tak menyukainya. Ia kerabat jauh dari keluarga Darmawan dan dulu Oma Feni sempat ingin menjodohkannya dengan Boy sebelum mengetahui perasaan Boy terhadap Alea. Ada anak sopir, ucapnya, menatap dengan senyum sinis. Kirain kamu gak datang. Alea tak menyahut dan memilih diam. Terlebih jika panggilan sebagai anak sopir telah disematkan padanya. Dulu, sebelum dipindahkan ke perusahaan, Bara memang ditugaskan untuk menjadi salah satu sopir pribadi Kalika, hal yang membuat beberapa anggota keluarga memandang rendah Alea. Hai, Kak. Apa kabar? Alea memaksakan senyum.
Seperti yang kamu lihat. Alhamdulillah. Aku pikir setelah kejadian tahun lalu kamu gak akan datang lagi ke acara keluarga kami. Kalau aku jadi kamu, aku akan malu untuk datang, jawabnya dengan nada yang terdengar angkuh.